Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Blended Learning SMK Wira Buana 1 dengan saya Ibu Retno Wulandari, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Wira Buana 1. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang bullying. Kita perhatikan dulu ya. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80% anak di usia sekolah mengalami bullying. Kemudian 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. Kemudian 60% dari siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying adalah masalah yang besar. Kemudian kita kedatangan bintang tamu. Ini siswa saya. Namanya siapa, Kak? Ya, saya Nabil Faiz Arif, bisa dipanggil Nabil, dari kelas 10 DKV 2. Nah, yang ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Lovita Baby RST, biasanya dipanggil Lovita. Saya dari kelas 10 DKV 2. Nah, coba kalau misalnya ibu tanya dari Nabil sendiri, bullying itu apa sih? Bullying itu dari maupun perkataan kasar ataupun dari secara langsung bermain tangan. Itu tuh kayak kita memasukin foto orang atau video orang dengan menjelekkan. Kalau bermain tangan itu dia kasar kepada kita, yaitu nonjok, mendang atau main tangan gitu. Baik. Nah, bullying sendiri adalah perilaku agresif atau negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban. Ancaman yang dilakukan sekali jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen. Itu juga bisa disebut bully. Nah, sekarang ibu mau tanya, kamu tahu nggak sih bully itu ada apa aja? Kalau Nabil sendiri taunya apa bully itu ada apa aja? Menurut saya seperti tadi ada di perkataan kasar, verbal ya berarti ya, verbal. Kalau Lovely coba ada nggak, tahu nggak sih bully itu apa? Menurut saya pribadi, bully itu kayak misalkan kita punya teman, nah temennya itu kayak dijelek-jelekin sama orang gitu, kayak gimana sih, kayak bully kan ada verbal, non verbal, sama ya cyberbully. Kayak misalkan di media sosial gitu, kita ngeposting sesuatu, terus ada orang yang ngejelekin kita kayak, ih apa sih, kayak aneh banget, freak gitu, itu termasuk ke bully. Oke, baik, Ibu akan jelasin ya. Sebenarnya bully itu ada bully fisik, bully verbal, yang bersifat psikologis sama bersifat cyber. Kalau bully fisik itu contohnya kayak mukul, menampar, memalak gitu, minta uang gitu kan, mendorong, mencubit dan mencakar dan lain sebagainya. Kemudian ada bully verbal. Verbal itu memaki, memfitnah, mengejek, serta mengancam. Kemudian kalau bersifat psikologis itu yang mengintimidasi, mengucilkan, atau mengabaikan, atau diskriminasi. Kayak misalnya kamu punya teman satu kelompok gitu, yang satu dikucilin, aku nggak mau temenan sama dia keteknya bau. Contoh ya. Kalau ada bully cyber, perundungan di dunia maya, kayak tadi seperti Lovely bilang, ada misalnya yang memasukkan foto temannya ke dalam media sosial kemudian dikasih kata-kata yang buruk gitu, itu bully cyber juga. Nah, untuk konsekuensi bullying ya kakak-kakak ini, untuk anak muda yang menjadi korban atau kecenderungan yang lebih besar itu bisa jadi paling fatalnya bisa bunuh diri gitu, atau mengalami depresi dan trauma. Dampak bullying bagi pelaku nih, dampak bullyingnya bagi si pelaku bullying ya, tidak bisa berkonsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar atau merencanakan tindakan berikutnya. Jadi kalau udah sekali bully berhasil, ntar dia bully lagi. Kemudian kalau untuk korban, dampaknya itu menurunkan intensitas pergi ke sekolah. Nah, jadi kalau teman-temannya bisa nggak pergi ke sekolah tuh pasti mungkin dampaknya pernah kena bully dia gitu, atau merasa cemas dan takut jadi korban berikutnya. Kemudian bagi saksi, biasanya kan kalau bully itu ada saksinya kan, ada yang ngeliat nih, wah teman aku lagi dibully gitu. Nah, saksinya biasanya takut menjadi korban selanjutnya. Kemudian merasa bersalah karena tidak bisa menolong dan tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kemudian dampak korban selanjutnya merasa menderita, kemudian mogok atau malas datang ke sekolah seperti yang tadi saya bilang, menghilangkan konsep percaya diri. Tadinya anaknya percaya diri karena udah kena bully jadi nggak percaya diri lagi. Kemudian kehilangan konsentrasi belajar, pusing gitu dia, menunjukkan gejala stres seperti murung, mojok, kemudian membahayakan kehidupannya atau mengarah kepada kematian. Ini di gedung tinggi loncat, jangan gitu ya. Kenapa sih, tapi tahu nggak kenapa sih bully itu bisa terjadi? Menurut kamu bully bisa terjadi itu gara-gara apa sih? Ya dari teman itu yang tidak suka, jadinya saling bullying satu sama lainnya. Kalau Lovely, kira-kira apa? Muncul dari sifat iri seseorang. Iri ya, sifat iri. Oke. Ada beberapa mengapa sih bully bisa terjadi. Adanya kesempatan
buat bully. Kemudian ada anak yang merasa dominan, jadi merasa saya lebih dominan daripada anak lain, makanya saya bisa membuli. Kemudian minimnya pengawasan, kayak misalnya contoh sering banget adanya jam kosong, jadi bisa bully. Ada kesempatan. Ada kesempatan, betul. Kemudian ada juga yang di dalam satu kelas itu atau di dalam sekolah dia punya geng, punya circle, punya kelompok yang mengorganisir. Ayo nanti kita bully dia gitu ya. Nah, ada lagi nih, karakteristik si yang suka bully. Ada yang tahu kira-kira orang yang suka bully itu kayak gimana sih karakteristiknya? Kalau bagi saya sendiri agresif. Betul juga. Karena di sini ibu akan memberitahu pelaku yang suka bullying itu orangnya kayak gimana sih? Biasanya orang yang agresif, benar. Termasuk kepada guru dan orang tua. Ngomongnya kenceng. Apaan sih, Bu? Contoh ya. Kemudian secara fisik lebih kuat gitu. Secara sosial lebih dominan, mungkin dia orang kaya, mungkin memiliki pandangan yang positif terhadap agresivitas. Jadi kalau dia ngerasa dia dominan, dia bisa lebih agresif ke orang. Kemudian memiliki masalah dalam menaati peraturan. Harusnya kalau kita hari Selasa kostumnya seperti ini ya, untuk laki-laki pakai dasi rapi, sebenarnya abu-abu. Yang perempuan sama rapi seperti ini. Tapi kalau yang melanggar peraturan misalnya bawahannya bisa hitam tapi tidak merasa bersalah. Kemudian hanya peduli dengan keinginan sendiri. Sama terserah aku lah gitu. Kemudian sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi kalau dibilangin orang tuh contohnya, kamu itu lebih rapi kalau bajunya dimasukin. Nggak apa-apa, aku suka kayak gini. Jadi susah dibilangin gitu. Susah dikasih masukan. Kemudian sedikit menunjukkan empati. Kalau ada teman yang sakit, nggak dijenguk, minimal ditanya, kamu sakit apa? Sama suka cari-cari perhatian. Contoh yang suka cari-cari perhatian tuh kalau misalnya dia nggak suka sama pelajarannya, kabur, pasti cari kan, anak ini kemana nih gitu. Kemudian ada karakteristik anak korban bullying. Nah tadi kan kita ngebahas orang yang suka bully. Nah ini sekarang ibu ngasih taunya ngebahasnya tentang anak karakteristik korban bully. Kalau yang biasanya di korban bully itu biasanya secara fisik kurus, tidak terlalu gemuk, jadi gampang tuh dicenginnya. Pendiam, memiliki kelainan fisik, misalnya matanya minus tapi tidak pakai kacamata. Jadi kan kalau ngeliat sipit-sipit gitu ya. Kemudian memiliki budaya atau agama yang berbeda. Nggak umum gitu agamanya, kan kita ada agamanya berapa tuh? Ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, itu dia beda sendiri gitu. Kemudian tidak mengikuti tren, lemah dalam konsep diri, dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Jadi kalau temennya ngebully, dia pasrah. Jadi yang kita harus sampaikan adalah stop bully ya. Terima kasih sudah menyimak materinya. Saya seorang guru BK, saya bangga menjadi guru BK, saya cinta BK. Terima kasih.